Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa zidni fahma wa bi isrofi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada hari ini Bapak Ibu, kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti FGD Forum Group Discussion yang diadakan oleh Satdimas. Yang terhormat Bapak Kapolres Lampung Utara, alhamdulillah sempat hadir sampai dengan materi kedua. Untuk Pak Kapolres nggak sampai selesai ya. Aku juga memberikan materi hukum, ada Kapolres Lampung Utara. Ada hal-hal yang sensitif nanti saya sampaikan ya kan. Nanti langsung buat memo, teguran dan seterusnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah juga pada hari ini kesempatan telah hadir juga PJU Polres Lampung Utara, ada Kasatbinmas, ada Bapak Ibu Babin Kamtibmas Polsek Lampung Utara. Narasumber ada dari Dinas Pertanian, ada dari Dinas Kesehatan, dari Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang telah berkesempatan hadir pada hari ini, dan ada juga rombongan dari perwakilan Puskes ya, Lampung Utara. Izin Bapak Ibu, saya menyampaikan materi terkait TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Enaknya orang hukum ini Bapak Ibu, kalau berdasarkan filsuf Yunani ada istilah namanya ubi socias idios, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi orang hukum ini pasti ada seperti itu, baik akademisi maupun praktisinya. Nah, ke depan mungkin akan saya sampaikan terkait masalah sumber hukum atau dasar hukum. Kedua terkait masalah filosofi sampai dengan potret yang ada di lapangan seperti apa, terkait masalah preventif pencegahan maupun represif penegakan hukum itu sendiri. Tadi sudah disampaikan potret-potret dari Kapolres Lampung Utara, dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, menyampaikan tentang Asta Cita, 8 tujuan atau 8 cita dari Presiden Republik Indonesia. Salah satunya terkait reformasi hukum. Di reformasi hukum ini terkait pembaruan sistem hukum atau perubahan untuk meningkatkan efektivitas, untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan agar masyarakat merasakan terkait keadilan. Makanya Babin Kamtibmas hadir Bapak Ibu di setiap kecamatan, turun polsek, turun ke tempat-tempat Bapak Ibu yang ada. Jadi kalau berdasarkan filosofi latar belakang Bapak Ibu, Indonesia ini merupakan negara hukum atau Rechtsstaat. Sedikit saya memberikan antar Bapak Ibu. Itu jelas di dalam konstitusi kita pasal 1 ayat 3. Indonesia merupakan negara hukum. Makanya disebut sebagai panglima. Makanya kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila itu tidak selesai case atau perkaranya, maka terakhir hukum. Ada istilah namanya ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir. Ada Bapak Ibu, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kalau terjadi apa-apa di lingkungan, di tempat Bapak Ibu dan seterusnya, bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu. Tidak selesai naik ke Babin Kamtibmas. Makanya APH punya kebijakan-kebijakan sendiri terkait masalah
diskresi, kebijakannya dari tahap atau tingkat yang paling dasar, bisa RT, RW dan seterusnya. Terkadang tadi, kenapa itu bisa naik prosesnya, penegakan hukumnya, karena tidak selesai antara pelaku dan korban seperti itu dan seterusnya. Makanya ditangani, terus ditingkatkan lebih tinggi dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, ada di dalam hukum ada namanya asas legalitas. Kalau di dalam Menkumham Strafrecht KUHP pasal 1 ayat 3, seorang itu nggak bisa dipidana Bapak Ibu kalau belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Istilah Belandanya ulum delictum ulam nasi diferensial yang dikenali. Di Bapak Ibu bebas mau melakukan apa saja kalau misalkan nggak ada aturannya. Tapinya Bapak Ibu, kalau sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, maka Bapak Ibu harus taati, harus tertib dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu melakukan pelanggaran maupun kejahatan, baik sengaja dan nggak sengaja, maka bisa diproses hukum seperti itu. Terus juga Bapak Ibu, di dalam penegakan hukum ada beberapa hal juga. Ini terkait Babin Kantipmas maupun penyidik melakukan proses penegakan hukum Bapak Ibu. Ada istilah hukumnya urus testis. Satu saksi bukan saksi alat bukti minimal 2 alat bukti. Artinya Babin Kantipmas penyidik Bapak Ibu, ketika terjadi hal-hal di lapangan, di desa, di lingkungan Bapak Ibu dan seterusnya, harus detail, harus jeli. Ini sebuah kejahatan, ini sebuah pelanggaran, ini sebuah kesalahan, kesengajaan, atau seperti apa? Apakah tadi bisa diselesaikan, ataukah tidak, atau seperti apa dan seterusnya. Makanya Presiden Prabowo buat cita reformasi hukum. Kalau underline ya, yang ditonjolkan itu terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkoba. Nah, itu lagi disanter, disorot. Yang lagi naik daun sekarang dari teman-teman kejaksaan, pengembalian, penangkapan dan seterusnya. Nah, juga Bapak Ibu, jangan sampai tadi Bapak Ibu tidak tahu aturan main dan seterusnya, karena bisa dilakukan penyelidikan tadi oleh APH, baik polisi, baik jaksa, KPK berdasarkan audit dulu dari Inspektorat BPK dan seterusnya. Kalau ditemukan, cepat-cepatlah mengembalikan. Apalagi ada dari Presiden ya kan, dari Menteri Hukum, ada diskresi tersendiri. Apabila mau mengembalikan, maka akan diberikan tadi ampunan ringan seperti itu. Intinya tadi, ketika Bapak Ibu menyelesaikan terkait case-case tersebut, ya maka akan dihilangkan pidananya, maka dia masuk dalam administratif atau administrasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini masih pengantar Bapak Ibu ya. Saya ada 10 slide dikit aja. 10 slide itu nanti kira-kira 10 menit. Terus terkait APH tadi, aparat penegak hukum, Babin Kantipmas. Terkait pertama tadi punya diskresi, ada kebijakan lainnya terkait diversi. Diversi ini terkhusus untuk anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Atau yang terbaru sekarang ada namanya RJ, Restoratif Justice, keadilan restoratif. Nah ini tadi ada pendekatan-pendekatan antara pelaku dan korban terkait kejahatan apa saja. Yang pasti tadi dipiring Bapak Ibu, tindak pidana ringan. Perkelahian, terus tadi misalkan pencurian nilainya tidak besar di bawah 500, atau tadi mungkin di tempat kita ada hal-hal yang tidak prinsip bisa menyebabkan perkelahian, banyak seperti itu, atau tadi gangguan-gangguan dan seterusnya. Nah ini bisa di RJ. Malah sekarang Bapak Ibu, ini dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung menyampaikan statement
terkait narkotika bisa dilakukan, diupayakan restoratif justice. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk penyalahguna. Kalau narkotika ini tadi, dia korban, ya, sekaligus pelaku dan korban kalau narkotika itu. Tapi tadi dilihat dulu, dia nggak masuk daftar, baik blacklist, TO, ada track record dan seterusnya. Larangan itu langsung habis untuk penyalahguna berdasarkan tim asesmen terpadu. Memang wajib diupayakan untuk rehabilitasi. Jadi bisa diupayakan. Saya lupa apakah di Lampung, apakah di luar Lampung itu sudah ada 2 case, ada 2 perkara terkait narkotika. Tapi tadi ya dengan ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Nah ini tadi saya bilang terkait reformasi hukum, terkait pembaruan sistem hukum, terkait perubahan-perubahan. Sampai tadi Bapak Ibu di kecamatan Bapak Ibu, di kelurahan Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu tinggal terjadi apa-apa, itu usahakan dengan persuasif, mediasi dan seterusnya. Libatkan Bapak-bapak, Babin Kantimas untuk bisa menyelesaikan. Gak perlu lagi sekarang untuk naik polsek, naik ke Polres, naik lagi tahap selanjutnya kejaksaan sampai di pengadilan. Gak perlu. Karena Bapak Ibu, Babin Kantimas punya kebijakan diskresi seperti itu untuk menyelesaikan itu. Baik pimpinannya dari Kapolsek seperti itu dan seterusnya, karena sudah diatur ya kan, sampai dengan tadi bisa memberikan SP3 kalau misalkan itu nggak memenuhi unsur tindak pidana, jaksa itu bisa cabut tuntutannya. Yang narkotika saya sampaikan tadi, jaksa mencabut tuntutannya. Nah itu terkait masalah filosofi terkait reformasi sistem hukum. Dasar hukum, sumber hukumnya nanti ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terus ada tindak pidana kekerasan seksual, ada perlindungan anak, sistem peradilan anak, dan PKDRT. Mbak moderator, naik Mbak ke latar belakang sebentar Mbak. Latar belakang paling atas. Di awal. Terus, nah latar belakang. Saya bacakan, perdagangan orang atau human trafficking merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia atau human right. Terus juga tadi ini lagi berkembang juga banyak terkait kekerasan dalam rumah tangga, sumber hukum rujukannya PKDRT. Terus juga korban paling banyak dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terjadi pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Dampak utama dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ialah kerugian yang dialami oleh korban, yaitu berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental, dan trauma berat, bahkan dapat menyebabkan peluang kematian. Nah ini potret terkait TPPO. Jadi saya akan coba rincikan, karena apa yang saya sampaikan ini masih general, besar, umum seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah bisa menafsirkan, ada yang belum, atau masih ada yang bingung apa yang disampaikan oleh narasumber yang satu ini. Kalau dari pertandingan jelas ya, ada perinci. Jadi saya katakan juga seperti itu. Apalagi Bu Titi tadi bilang stunting ya kan, untuk nggak nengok saya Bu, iya. Kan saya ideal Bu, jadi 160, berat badan 50. Dari dulu sampai sekarang kan berubah-berubah. Nah, slide lagi. Kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Nah, bisa Bapak Ibu lihat kasus yang dilaporkan dengan kasus yang tidak dilaporkan. Kasus ya atau case yang dilaporkan sedikit seperti itu. Kasus yang tidak dilaporkan itu di balik layar, tidak diidentifikasi, tidak teridentifikasi sangat banyak seperti itu Bapak Ibu terkait TPPO. Nanti saya akan rincikan. Nah ini bahaya terkait TPPO, tidak pidana perdagangan orang. Terkadang tadi nggak kita sadari bahwa itu termasuk kejahatan. Kita meminta menyuruh, membuat sesuatu ya atau intimidasi dan seterusnya kepada orang agar orang tersebut melakukan keinginan
kita, kemauan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi banyak terkait perempuan dan anak. Karena tadi perempuan dan anak ini rentan menjadi korban kejahatan, menjadi korban tindak pidana, menjadi korban perdagangan orang, sampai dijual organ tubuhnya, sampai menjadi korban terkait seksualitas seperti itu, asusila dan seterusnya. Next, Mbak. Jadi kalau definisinya sedikit Bapak Ibu, perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kita lihat potret gambar dan seterusnya. Banyak yang dijual, banyak yang dipekerjakan, ada yang mau jadi pekerja migran atau TKW, TKI, sudah mengumpul administrasi dan seterusnya, tidak dikirim, ada yang dikirim, disiksa, diperas katanya dan seterusnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada mungkin anak-anak yang di desa diminta sama orang tuanya mau dipekerjakan, nanti dapat imbalan, dapat gaji dan seterusnya, tapi tidak, malah disiksa untuk masuk rumah makan, untuk dipekerjakan di jalan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini masuk tidak pidana perdagangan orang, harus hati-hati. Tapi tadi tanpa disadari kita lihat potret tersebut ya biasa-biasa aja, acuh, tak acuh dan seterusnya. Padahal itu masuk terkait tidak pidana perdagangan orang. Bicara ngomong perlindungan anak, hati-hati dengan anak ya kan. Minimal 5 tahun terkait cabul, terkait pemerkosaan 5 tahun. Kecilnya ya kan, kalau secara mata terbuka yang ditafsirkan terkait peraturan perundang-undangan, atau tadi kita melihat sebagai seorang undang-undang yang seperti itu, menyerobot undang-undang. Kecil. Tadi dengan adanya reformasi hukum, pembaruan hukum, sistem hukum, Bapak Babin Kantipas harus pendekatannya lebih persuasif kepada masyarakat. Tidak boleh Bapak Babin Kantipas tahu tuh regulasi ya kan, aturan-aturan dan seterusnya, tapi secara persuasif diberikan informasi edukasi bahwa jangan Bapak Ibu melakukan ini terkait anak dan laporan anak tindakan asusila tinggi, apalagi sampai melakukan pemerkosaan, apalagi tadi mempekerjakan dan seterusnya. Makanya kalau dalam hukum Bapak Ibu, yang pertama itu norma-norma dulu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan seterusnya. Itu tidak kita sadari sekarang ini sudah bertipis. Kalau dulu ya mungkin dulu ya sopan-sopan dan seterusnya, respect dan seterusnya. Kalau sekarang ya kita harus malu juga pergeseran hal-hal lain-lain terkait AI dan seterusnya. Ya mungkin biasa aja ya, kan nggak ada masalah, salah saja coy. Geser dan seterusnya, bahasa-bahasa kalau misalkan dahulu masih sopan, masih takut, masih ada respect dan seterusnya ya kan, terkait norma-norma itu, tapi tidak diindahkan. Terus adanya asas-asas hukum itu yang kedua. Asas-asas hukum juga tadi banyak Pak, ada yang mau, ada yang diindahkan juga. Baru terakhir adanya namanya aturan hukum, regulasi hukum, tidak pidana korupsi dan seterusnya ya kan. Kalau ada aturan tidak pidana korupsi semua mau negara dan seterusnya. Dengan adanya tidak pidana korupsi, hati-hati keren dan seterusnya. Terus juga tadi tidak ada yang bikin lagi super power, super body dan seterusnya. Asalkan memenuhi unsur pidana bisa dinaikkan. Asalkan aparat pribadi kuat-kuat. Kalau dalam hukum pidana murni Bapak Ibu, kita tuh cuma 2, Kemenkumham Strafrecht, KUHP, peninggalan kolonial Belanda,
dan pidana khusus peraturan perundang-undangan. Nah ini yang saya sampaikan terkait peraturan perundang-undangan tentang kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ini biasanya tadi kan PPA ya kan, dengan perempuan anak, terkait perempuan dan anak yang menanganinya. Bisa juga tipikal kalau misalkan ada undang-undang tertentu ya kan. Undang-undang di Indonesia sangat banyak Bapak Ibu. Puji pun, nah semuanya PH, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, lawyer paham tentang peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang kaitannya dengan hukum pidana. Bagaimana hukum formil yang menegakkannya itu bingung juga kadang-kadang seperti apa. Makanya perlu ahli-ahli. Nah, saya Bapak Ibu dari UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Saya Prodi Hukumnya Bapak Ibu. Terus ada Prodi Ilmu Sosial juga di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, ada S1 dan S2. Kalau Bapak Ibu yang mau masuk kuliah S1 S2 nggak usah jauh-jauh dari Lampung, di UMKO aja, aplikasinya B. Terus tadi dari Dinas Pertanian, kalau sinergi dengan UMKO apa? Kita punya Fakultas Pertanian Peternakan, ada 3 prodi, ada agribisnis, agroteknologi, NTBT. Sedikit Bapak Ibu agak luar ya, Bapak ya. NTBT, Nutrisi Teknologi Pakan Ternak. Itu dosen-dosennya rata-rata di UMKO sudah berkompeten, punya sertifikasi. Ada FTIK, Fakultas Teknik dan Informasi Komputer. Ada prodi Informatika Medis Ibu. Gitu ya. Bisa Bu Diten, kalau misalkan dibutuhkan ya kan, baik dosennya itu dimintakan terkait kompetensinya. Ada Fakultas Pendidikan, itu ada 7 prodi. Ada matematika, bahasa, MTK, Penjaskes, PGSD dan seterusnya. Nah jadi kalau mau dimanfaatkan bisa sinergi gitu, antara dinas-dinas Forkopimda yang ada ya kan, dengan institusi yang ada, UMKO dengan desa-desa. Terus kalau hukum udah biasa dipanggil, diminta untuk keterangan ahli. Biasanya kalau hukum ini biasa diminta untuk menjadi ahli itu adalah Bapak Dr. Slamet Mariadi SHM, ada Pak Yohamudin. Jadi di hukum ini Bapak Ibu ada macam-macamnya juga. Ada garis keras, lurus, kanan dan kiri seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau mau ahli agama ada juga, ahli pendidikan pertanian sama komputer kita punya. Syarat ahli itu tadi memiliki sertifikat kompetensi, dia sudah sertifikasi dosen, dibayar oleh negara. Jadi kebanyakan di UMKO 70% dibayar negara. Saya alhamdulillah termasuk juga mendapatkan sertifikasi dosen yang tiap bulan itu dibayar oleh negara juga seperti itu. Jadi tadi itu bisa bersinergi baik dari mana saja seperti itu ya, karena paling lengkap di sini semua elemen ada. Nah, ini yang sering terjadi juga terkait human right, terkait pelanggaran HAM. Slide Pak, satu aja. Saya bacakan singkat. Terkait rincian hak-hak manusia di samping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial. Ya. Ada di antaranya, ingat Pak, kita punya hak asasi manusia. Hak asasi manusia kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Kalau di dalam konstitusi, di dalam undang-undang itu tadi terkait berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat, berekspresi, untuk hidup, untuk pendidikan dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu tinggal di rumah tenang, ada gangguan dan seterusnya. Ini terkait hak asasi manusia. Tidak ada bully, tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan, tidak ada intimidasi, yang lemah ditindas, yang kuat menindas, tidak ada. Ini terkait masalah HAM. Tapi tadi, kalau sekarang dibagi Menteri HAM mengenai HAM, Menteri Hukum, imigrasi dan apa? Bukan lapas sendiri seperti itu. Tapi ini masih satu irisan semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi menjadi korban baik kejahatan
maupun terkait masalah perdata, itu Bapak Ibu punya hak untuk melaporkan, untuk melakukan gugatan pada pihak-pihak pidana, misalkan lapor ke Babin Kamtipmas dulu. Kalau misalkan mandek aja ya nggak jelas terperinci detail Bapak Ibu menjadi korban seperti itu, nggak bisa naik lagi polsek, polres seperti itu untuk dibuka untuk suatu perkara masuk ke unsur ini pada pelaku yang tersangka naik lagi seperti itu dan seterusnya. Nah, ini terkait masalah hak asasi manusia human right. Nah, misalkan di sini hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi wajib Bapak Ibu mendapatkan. Wajib negara melakukan terkait keamanan ini negara. Di sini dari polisian terkait keamanan, ketertiban, pengadilan dan seterusnya. Jangan sampai tadi Bapak Ibu, desa Bapak Ibu Batu dan seterusnya lapor Babin Kamtipmas, atau tadi paling tinggi lapor Pak Ibu Damatuli Kamtipmas. Jumpa lingkungan saya keamanan dan seterusnya, Mas. Makin babinnya itu ya kan. Disuruh jelasin dan seterusnya benar atau tidak. Tadi Bapak Ibu nggak usah ujuk-ujuk naik ke Kamtipmas ya kan. Dari yang bawah dulu dan seterusnya untuk diselesaikan. Tapi kalau misalkan tidak bisa, baru Kamtipmas seperti itu. Udah apa ya? Suhunya udah berbeda seperti itu. Larangan perbudakan, penganiayaan. Nah, penganiayaan banyak lingkupnya Bapak Ibu ya. Kalau dia menggunakan batu pasrah KUHP 2026 KUHP lama nggak berlaku lagi, menggunakan KUHP baru. KUHP kalau dia ada berlaku lagi 2006 KUHP baru nomor 1 tahun 2023. Wajib APH, polisi, jaksa, hakim, pengacara untuk memahaminya KUHP terbaru. Dan tadi masyarakat juga ya kan harus melek sama hukum, pahami hukum jauh lebih pahami. Jangan sampai tadi mempeleng orang ya kan, nggak sengaja tiba-tiba berubah dan seterusnya. Nah, pasal. Kalau dalam rumah tangga suami mempeleng, kena juga istrinya pasal itu dengan PKD bisa suaminya melaporkan istri tapi jarang. Tapi ada juga suami melapor istrinya karena kejadian seperti beberapa kali. Tahan dulu istrinya begitu. Karena sayang cinta ya kan, sama ya kan. Saya seperti itu dan seterusnya. Sesuai terkait perlindungan anak dari dalam kandungan sampai dengan 18 tahun seperti itu anak. Jadi tadi harus hati-hati. Terkait anak, penanganan terhadap anak dan seterusnya. Kita nggak tahu ya kan, namanya kalau sudah di masyarakat elemennya banyak di situ. Elemen sangat banyak. Kalau sudah ada provokasi, ada provokator dan seterusnya, juga dari luar itu dibuka dan seterusnya, nah rumit. Ada tadi terkait hukum pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Mudah seperti itu. Tapi kalau sudah banyak masuk intervensi masukan sana sini susah. Guru mendidik siswa-siswinya seperti itu ya kan. Tiba-tiba anak didiknya, siswa-siswinya dimarahi, orang tua nggak terima dan seterusnya, laporan dibawa keluar mana-mana dan seterusnya. Nah, seharusnya tadi nggak perlu naik tahapannya dan seterusnya. Bagaimana tadi bapak-bapak Babin Kamtipmas penyidik bisa diselesaikan dengan RJ restoratif justice dengan perdamaian dan seterusnya. Di balik itu banyak ada rehabilitasi, ada restitusi nanti dilakukan oleh pengadilan. Kalau misalkan ada kerugian korban, ngajuin tadi itu juga ya kan permohonan. Agar tadi misalkan ada keluarga kita menjadi korban apapun, kita sama pelaku tersebut kait material. Oh ini untuk pengobatannya ini tadi terganggu dan sebagainya bisa. Asalkan tadi mampu pelaku tersebut. Kadang-kadang tadi kita sebagai korban bukan pelaku. Kita nggak ada yang mau namanya bala Bapak Ibu ya, bala itu ya. Kalau misalkan dia sudah diikat baik, mau mengobati, terus mau bertanggung jawab, itu selesai urusannya seperti itu. Alhamdulillah.
Yang nggak boleh tadi nggak itikat baik, dia nggak mau nolong, kamu jawab, baru kita laporin kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau sudah ada itikat baik, orang tersebut pelaku tersebut, ya udah kita berjiwa besar juga dan seterusnya. Nah, saya agak sistematis lagi campur ya, Bapak Ibu ya. Yang penting tadi komprehensif semuanya masuk. Saya percepat terkait larangan penangkapan, penahanan, dan pengasihan yang senang-senang. Kita boleh juga penyidik melakukan tadi penangkapan yang enggak sesuai dengan SOP dan seterusnya, ditetapkan sebagai tersangka, tadi nggak sesuai dengan unsur-unsurnya, kita penuhi atau tidak, yang berdasarkan pengakuan. Jadi harus ada bukti itu lengkap. Kalau di hukumnya buka atau daerah tempat buka ada keterangan ahli, surat petunjuk, ya keterangan dakwa, korban boleh seperti itu. Harus jelas, harus terpenuhi terlebih dahulu. Ditetapkan seorang pelaku tadi menjadi tersangka. Bukti permulaan tadi. Apalagi sekarang, Bapak Ibu, terkait reformasi pembaruan sistem hukum Asta Cinta Presiden Prabowo ini lebih persuasif seperti itu, lebih persuasif. Jadi Bapak Ibu tadi harus sungkan-sungkan sedasikan apa yang ada, apa yang dirasakan disampaikan kepada pihak berwajib dan tugas yang ada. Apalagi kadang-kadang tentang bisa juga ya dan apa. Saya percepat lagi terkait hak atas kebebasan bergerak, hak atas harta dan benda, hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan seterusnya. Ini terkait jenis-jenis hukum lain hak asasi manusia Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kesampingkan. Jadi hak asasi manusia itu penting Bapak Ibu, ya harus kita jaga seperti itu. Tapi jangan terlalu yang senggol orang langsung marah dan seterusnya, dia langsung marah apa-apa tentang diri dan seterusnya, nggak boleh juga seperti itu. Tapi tahu batasan kata-katanya seperti apa. Saya percepat, saya tadi Pak. Kelompok rentan, kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Mereka yang berasal dari keluarga miskin di desa atau kota sering terjadi. Tentang di bawah dan seterusnya, di sekolah, anak-anak korban KDRT, migran, jalanan, janda selai, bayi dan seterusnya. Ini rentan menjadi korban tidak pidana perdagangan orang. Tapi kadang mungkin ada juga Bapak Ibu yang biasa dari terjadi orang, urusan saya dan seterusnya. Itu tak boleh juga aja. Kita harus tahu itu masuk ke grup. Kemarin ada mahasiswa UNPO dan dia itu menjual kawannya, teman perempuannya seperti itu, publis sampai mau sekian. Nah, itu masuk ke DPO, dia tidak ada dalam orang. Karena kalau dalam hukum itu ada istilah namanya homo ludus. Manusia itu di dalam manusia ini Bapak Ibu. Dari kita itu menjadi penyakit. Tapi tadi kalau iman hanya tinggi, tawanya tinggi, bisa tinggi minimalisir. Rasio atau tsunami ya. Itu menurut manusia itu di dalam manusia lainnya. Tapi dia perempuan karena yang pengetahuan dan seterusnya pemahaman bahwa manusia itu manusia bagi manusia lainnya. Manusia yang bermanfaat dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya, nggak apa ya. Yang tadi marah sama Kasat Binmas ini harus komprehensif kan? Karena ini penting para masyarakat, para tokoh-tokoh memahami seperti itu terkait apa sih kekerasan perempuan dan anak, apa sih tidak pidana perdagangan orang. Nah ini garis besarnya bisa sampaikan seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu potret tempat Bapak Ibu ya. Misalkan tadi di lampu merah di depan pemerintah daerah terjadi seperti itu ya kan? Apakah memang dari keinginan anak tersebut? Apakah tadi ada yang make up yang terjadi seterusnya? Kenapa bisa dilidik itu dicari tahu seperti itu? Yang jadi badut-badut dan seterusnya ya kan? Masa eksploitasi ya? Asalkan dia direkrut ya dia seperti itu. Nanti kami dan seterusnya. Makanya orang tuanya. Nah terkait orang tua,
suami melantarkan istri ya bisa proses hukum ya. Tapi tadi karena budaya Melayu ya kan ada regulasi jangan keterlaluan. Kalau misalkan terlalu bisa proses apa ibu suami itu seperti melantarin. Tapi jangan harus seminggu 2 minggu jangan. Kalau udah 6 bulan setahun ya kan 3 tahun 4 tahun bisa dilaporin ke Polres Polsek seperti itu pelantaran. Cari regulasinya. Mungkin tadi ya kan apakah masih bebas tahun atau dan seterusnya. Bapak hati bapak pelin anak dan seterusnya. Kalau anaknya nggak terima tapi nggak mungkin lah laporan bapaknya ya kan. Selalu baca tapi ada yang seperti itu ya kan. Makanya harus dididik seperti itu bapak ibu. Pelin anak dan seterusnya. Nanti kelompok rentan bisa. Tapi tadi saya bilang di awal ultimum remedium hukum jalan terakhir. Yang kondusif dan seterusnya pelan ya. Nggak bisa kita langsung membalikkan telapak tangan untuk menyelesaikan musikan ya dan seterusnya terkait reformasi hukum, pembaruan hukum, perubahan hukum pelan-pelan seperti itu kan nggak bisa dihabiskan, dihanguskan dan seterusnya pelan-pelan dikit-dikit dan orang sadar dulu tahu dan seterusnya. Kalau sudah diberikan edukasi dan seterusnya pencegahan ya kan masih tetap ya, itulah akibatnya ada sebab akibat seperti itu. Ini kelompok rentannya. Terus modus operandi, modus slide, penipuan, bujuk rayu, gerakan utang, gerakan jasa, korupsi legal, buta budaya, seni entertainment, penculikan termasuk identitas. Banyak ibu-ibu yang sekarang akan jadi anak ya kan, perempuan, ibu, seseorang, laki oleh entertain dan seterusnya ya kan. Apalagi terkait seni dan entertainment harus hati-hati juga. Seni jual bapak ibu masih pikir juga baik laki maupun perempuan dan seterusnya. Kalau terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak bapak-bapak kan pasti tahu Pak Amutel ya kan terkait bujuk rayu seterusnya terhadap anak ya baik laki maupun perempuan. Hati-hati harus tadi diajarkan harus diberikan paham anak agar bisa speak up mana bagian tubuh yang boleh pegang mana yang tidak seperti itu. Harus anak tadi melaporkan sama bapak ibu kalau misalkan terjadi hal di luar harus tahu yang boleh pegang siapa aja bapak ibunya saja bapak ibu tidak boleh dan seterusnya. Kalau misalkan terjadi hal itu bisa diproses hukumnya. Apalagi tadi jelaskan seterusnya ya kan ada saksi, bisa ada CCTV, ada yang tahu dan seterusnya. Kalau dalam hukum itu bapak ibu, selagi dia waras sehat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nanti bisa mempertanggungjawabkan kejahatan itu proses hukum. Walaupun bisa dinas ya, yang sebentuk ya kan, kita tiba karena sedikit dia. Tapi korbannya banyak bener. Kalau jadi predator ya kan, pedofil juga dan seterusnya banyak korbannya. Walaupun dia disabilitas, punya tangan seperti itu bisa proses hukum mungkin lebih musuh. Tinggal penanganannya, pendekatannya lebih kepada orang disabilitas. Dia sehat, korban dan seterusnya seperti itu. Jelas. Diatur ya kan. Kalau tidak waras, orang gila dan seterusnya tidak bisa bertanggung jawabannya, pertanggung jawaban pidana itu. Diatur juga itu. Sampai kalau makanya kalau orang gila ada berlainan penyakit dan sebagainya jauh. Kalau kita diapa-apain sama dia, kan banyak juga tuh dibaca orang gila ya kan, dan seterusnya. Kita nggak bisa kita bertanggung jawab sama dia, apalagi ahli dan ahli waris ya kan atau siapa dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Mungkin kesadaran aja dari saudara-saudaranya ya kan untuk bertanggung jawab pada korban seperti itu. Nah ini modus operandi yang sangat kecil, tapi tadi kalau di potret di lapangan sangat banyak seperti itu. Sedikit cara kerja trafficker atau pelaku sama juga ya Bapak Ibu. Banyak agen kalau ada korban kerjasama antara trafficker, ya dan seterusnya mau kemana aja dan seterusnya memanfaatkan kondisi darurat bencana alam daerah konflik tidak lanjut asrekrum korban kalau korban bawa sehat tujuan melalui daerah transportasi darat atau udara kadang-kadang di desa ya yang di dalam sana tidak kuat mau beres
karet menjadi petani dan hiburan, mau keluar negeri aja nanti luar negeri tipu, atau tadi mampir dulu kemana ya kan, di prasaranya disekap dan seterusnya oleh oknum-oknum seperti itu. Dokumen-dokumen palsu. Nah, hati-hati juga dokumen-dokumen palsu ini. Yang buat dokumen palsu bisa dijerat, yang memberikan keterangan palsu bisa dijerat, semuanya bisa dijerat. Buat itu palsu, dia kakak palsu dan seterusnya. Kalau ada orang kadang-kadang tadi ada orang medialis dan seterusnya ya kan, benar. Secara normatif, secara hukum itu proses hukum. Tapi tadi persuasi kita ya, bagusnya gimana dan seterusnya seperti itu. Dan terakhir ya, tapi kalau misalnya memang ini jadi komoditas ya, Pak Eka ya kan, nah potong dulu berarti harus ada istiqam dan seterusnya. Dan juga para pelaku ini biasanya tadi kalangan dekat, keluarga, juga kuasa utama, agen, calon perusahaan, dan seterusnya terkait tindak pidana perdagangan orang. Kan banyak tuh terkait masalah kesehatan ya, obat-obat yang dijual dan seterusnya, atau tadi luar negeri dan seterusnya, terkait masalah legal atau tidak, kan legal ya kan, penerapan dan seterusnya, itu masuk PDP. Biasanya tadi bonus dari pelaku juga terkait masalah tindak pidana perdagangan orang ya, tadi ada ancaman-ancaman, ada intimidasi dan seterusnya, kelihatan utang ya. Banyak orang yang ada pinjol ya, pinjaman online ya, bunuh diri. Lampu utara banyak coba kemarin berapa ya, karena takut teror dan kolektor ya, keluarganya dihubungi, semua dihubungi ya kan, bunuh diri korban dan seterusnya. Orang yang berkota di mana-mana seperti itu, ada orang intelektual, dokter dan seterusnya ya. Padahal kalau mau belajar hukum lagi ya kan, ya dulu pinjol ini ya, seperti tangga legal dan seterusnya. Kalau yang nggak bisa dia melakukan secara hukum seperti itu ya kan, sampai dengan ada dekolektor dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia resmi ya kan, itu tadi bisa melibatkan lembaga-lembaga negara, dibekukan, di blacklist, kayak BUMN ya kan. Kalau ada kreditor yang melakukan pinjaman, jaksa bisa turun, ya kan, atau digugat ke pengadilan dan seterusnya. Tapi kalau yang ilegal nggak bisa, tapi dia dengan intimidasi dan seterusnya. Jangan juga karena bapak ibu tahu ya lah, kita yang ilegal aja. Bisa dia proses juga begitu, sangat dibayar begitu ya. Masih berapa slide? Tuh, dua lagi. Akar masalah terkait tindak pidana perdagangan orang yang menjadi polemiknya bapak ibu, kemiskinan dan rendahnya pendidikan SDM, makanya terjadi tindak pidana perdagangan orang. Kadang-kadang bapak ibu tadi ya kan, di luar ya, ingin cepat kaya, praktis, ingin dapat sesuatu dan lainnya, maka ingin instan seperti itu. Ya, apa yang dijual seperti itu ya kan, tidak utama yang praktis dan seterusnya. Dan ini diskriminasi gender, sara atau perempuan bapak ibu, tidak boleh juga kaum laki, suami, ya kan, melakukan hal-hal yang tidak baik dengan terpuji pada istri, ya kan, perempuan dan seterusnya boleh. Budaya. Nah sekarang tekani juga tahun kemarin itu seperti itu ya kan, cita-cita terkait lokal wisdom, kearifan lokal dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu terkait kearifan lokal itu harus dibuatkan peraturan daerahnya, legislatif maupun dari eksekutif ya kan, harus dibuatkan payung hukum yang terkait kearifan lokal, terkait kebiasaan-kebiasaan adat dan seterusnya. Lalu itu tadi bisa diproses hukum. Kalau misalkan nggak ada perdanya atau hukumnya,
maka itu tidak bisa diproses hukum. Makanya dalam KUHP nasional yang terbaru ini itu banyak perubahan semua, pergeseran makna asas dan seterusnya. Bapak Ibu, lemahnya sistem hukum dan penegakannya. Nah ini mungkin tadi terkait masalah ya, kesadaran dari kita keluarga masyarakat. Mungkin dalam aparat penegak hukum ya kan ada oknum ya kan, ada polisi, jaksa, hakim, pengacara juga kadang-kadang tadi ya, semuanya nggak selalu benar seperti itu. Pengacara juga banyak pengacara yang kena kode etik seperti itu ya kan, dikeluarin dari profesinya dan seterusnya. Nah ini tadi lemahnya sistem hukum dan penegakannya. Jadi semuanya di pemerintahan ini ya kan terbuka, transparan semua. Dengan adanya Astacita, tujuan 8 Cita terkait perubahan hukum ini agar tadi lebih meningkatkan dan dirasakannya keadilan itu sendiri. Ya Astacita 8, tujuan Cita salah satunya terkait reformasi hukum. Putus sekolah, globalisasi, mudahnya akses informasi. Sekarang AI dan seterusnya Bapak Ibu ya, di WA, di Google dan seterusnya canggih. Yang nggak tahu jadi tahu. Kadang-kadang Twitter, jadi dosen ya kan, jadi ustaz orang-orang kadang-kadang di WA ya. Itu penting kadang-kadang. Canggih orang-orang ustaz dan seterusnya. Juga ngajarin hukum, atau memberikan edukasi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Karena apa? Kan udah sekarang diakses semua orang tahu. Jangan berlebihan dulu juga ya kan, jangan diperbola ya. Biasa nongkrong jadi ustaz ya, agak aneh juga lucu juga ya, ceramah-ceramah di WA ya kadang-kadang tadi ya mungkin Habib Basel ya kan, meneruskan dan seterusnya seperti itu. Nah itu tadi terkait globalisasi ya. Sekarang apa aja mudah diakses dan seterusnya. Misalkan saya sendiri ya, komputer Bapak itu dosen ya, tinggal browsing aja Ibrahim Fikma Idrisi. Kalau di luar saya memperkenalkan dengan sebutan nama Bram Fikma saya berdua. Bram saya bilang kayak gitu. Biar susah orang identifikasi saya. Bram saya bilang gitu ya kan. Tapi kalau aslinya Ibrahim Fikma Idrisi. Kalau saya nongkrong kan bahaya juga ya. Kalau pakai nama Ibrahim Fikma Idrisi lengkap seperti itu, ya ada nama sendiri seperti itu. Bisa diidentifikasi. Jadi itu Bapak Ibu terkait tindak pidana perdagangan orang. Stop perdagangan orang, stop kekerasan pada perempuan dan anak yang bisa saya sampaikan. Pahami hukum, jauhi hukuman. Akhir kata, astagfirullahaladzim, wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.